Halo teman-teman, penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dengan Adit di sini. Sekarang kita ada di pool PO Nusantara dan PO Simfoni di daerah Daan Mogot di Jakarta, teman-teman. Kita ada di hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026 dan di video kali ini kita mau ngetrip naik armada yang spesial milik PO Nusantara yang sudah terparkir di belakang saya. Akan seperti apa keseruan perjalanan kali ini? Silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa ya, like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya. Nah teman-teman, sebelum kita lihat armada yang akan kita naiki yang terparkir di sana, kita lihat dulu teman-teman. Di sini ada dua produk Karoseri Adi Putro. Yang satu ini menggunakan bodi New Marco Polo. Nah ini milik Simfoni ya. Dan Simfoni ini adalah divisi pariwisata dari PO Nusantara. Ayo teman-teman, siapa yang pernah berwisata naik PO Simfoni? Boleh ya, silakan teman-teman komen di kolom komentar video ini. Teman-teman silakan ekspresikan kebahagiaannya saat ngetrip naik PO Simfoni. Kemudian di sebelahnya yang ini menggunakan bodi Jetbus HD, yaitu Jetbus generasi pertama. Dan dua-duanya ini sama-sama menggunakan sasis Mercedes-Benz OH 1526 Euro 3. Yang New Marco Polo ini sudah menggunakan air suspension rakitan Karoseri Adi Putro. Yang Jetbus HD masih leaf spring alias belum air suspension ya. Suspensinya masih bawaan dari sasis. Nggak cuma 3 armada biru ini yang sekarang standby. Ada satu armada yang ya saya sedih melihatnya teman-teman ya. Di situ ada yang sudah tidak jalan. Armada XNS01 yang dulu menggunakan bodi New Marco Polo berwarna putih ya, cakep banget. Dan ini sepertinya kalau saya lihat posisi tangki bahan bakarnya di sebelah kiri, berarti ini yang K380 ya, sasis Scania K380. Kemudian teman-teman di sini, nah ini armadanya. Kita mau lihat armada yang akan kita naiki. Ini divisi pariwisata dua-duanya, DM361 dan DM333. Tuh, ganteng banget ya teman-teman. Ganteng banget New Marco Polo. Kemudian teman-teman di sini kita kedatangan rekan-rekan penggemar bis juga nih. Wah, mantap ya. Jadi nggak cuma saya yang antusias untuk naik armada ini, tapi di sini ada rekan-rekan penggemar bis juga. Kita mau nyapa-nyapa. Halo Mas, woi lagi hunting-hunting ini. Salam kenal Mas. Salam kenal ya, Adit. Adit, salam kenal. Dari daerah mana ini Mas? Dari Bekasi. Bekasi. Jauh-jauh dari Bekasi untuk ketemu sama Irizar. Siap. Mas tahu berita Irizar ini dari mana sih? Lu dari Facebook? Oh iya. Jadi udah jalan lagi setelah kurang lebih 9 tahun
nggak jalan, akhirnya jalan lagi di tahun 2026. Oke Mas, monggo dilanjut hunting-huntingnya. Terima kasih udah nyempetin buat jauh-jauh datang ke sini. Semoga kelak bisa ngetrip naik ini. Oke. Nah teman-teman, ini dia armada yang kita akan naiki dari sini. Ini nama bodinya adalah Irizar teman-teman. Tapi kalau Irizar ini di Karoseri Adiputro pesanan khusus untuk PO Nusantara dan khusus menggunakan sasis Scania teman-teman ya. Karena untuk yang buatan Karoseri Adiputro yang original ya di PO Nusantara itu hanya ada 5 unit teman-teman. Gokil. Yang warna biru tua itu julukannya adalah Blue Silhouette. Sasisnya Scania K124IB. Kemudian yang warna merah marun alias Red Silhouette. Teman-teman kenalnya dengan nama Omah Melayu. Wah, itu menarik banget ya. Kemudian ada 2 unit yang warna pink atau warna ungu yang dulu sempat dijalankan di rute dari Kudus menuju ke Bandung dengan nomor rutenya NS 099. Kebetulan kita juga pernah ngetrip naik itu ya teman-teman, dan sudah pernah kita kontenin juga, silakan teman-teman tonton. Dan yang terakhir yang ini. Nah, ini adalah armada Irizar dengan nomor lambung HS264. Sasisnya Scania K380IB Euro 3 teman-teman. Jadi ini adalah armada yang sempat mengisi di rute NS04, yaitu kelas super eksekutif dari Lebak Bulus menuju ke Kudus ya. Setelah 9 tahun mangkir karena harus istirahat di garasi ya, karena spare partnya juga sulit teman-teman. Dan akhirnya di tahun 2026 ini kembali dijalankan. Sekarang mengisi sebagai armada di rute NS01 dari Daan Mogot menuju ke Kudus sebagai kelas super eksekutif. Wah, keren banget ya teman-teman. Sasisnya Scania K380IB. Nah, untuk teman-teman kalau misalnya ingin tahu perbedaan antara Scania K380IB dengan K310, ini ada di tempat pengisian bahan bakar di sini. Kalau di sebelah kiri ini K380, kalau di sebelah kanan K310. Kemudian di sini teman-teman PT Nusantara Transindo HS264. Memang untuk sejarah PO Nusantara ya, dulu ada yang HS dan ada yang CN teman-teman. Nah, ini yang HS ya. Kemudian di sini kita lihat di roda depan, wah ini pakai ring ya, kelihatan gagah banget teman-teman. Kemudian di sini juga sudah menggunakan suspensi udara ya, jadi sangat nyaman. Dimensinya ini seperti Jetbus HD ya, jadi nggak terlalu tinggi ya, hanya sekitar ya 3,7 meter teman-teman. Kalau sekarang seperti MHD cuma lebih rendah sedikit, jadi lebih stabil. Nah, ini ada bagasi. Kalau teman-teman mau bawa barang silakan nanti dimasukkan ke dalam bagasi. Kemudian di sini di bagian belakangnya, wah ini khas ya dari velgnya Scania K380, K310, K124. Nah, ini ada bentukan seperti ini. Di bagian belakang seperti ini teman-teman. Pintu belakangnya ini model swing. Nanti kita akan review interiornya ya setelah selesai perbaikan kursi yang di bagian belakang. Nanti kita akan lihat. Kemudian di sini ini ada mesin. Nah, ini mesinnya di sini teman-teman. Untuk mesin ini mesin Scania DC11 ya, bisa kita buka dengan mudah seperti ini. Wow, mesinnya ini besar banget ya, kelihatan gagah teman-teman. Seperti ini. Untuk Scania K310 posisi knalpotnya juga di sebelah kiri ya. Kemudian di bagian kanan seperti ini teman-teman. Tuh, gagah toh. Sudah ada pintu darurat ya, sebagai satu fasilitas keamanan yang wajib ada di bis ini. Kemudian
Ini saya melihat ada yang unik teman-teman. Ada typo ya, salah ketik di stikernya. Teman-teman lihat deh. PT Nusantara. Kalau yang di sebelah kiri bener ya, PT Nusantara Transindo, tapi di sini typo yang di sebelah kanannya. Oke teman-teman, ini dia bisnya dan kita sudah melihat eksteriornya teman-teman. Untuk keberangkatan saya pilih titik awalnya atau titik naik bis ini dari Daan Mogot ya, dari kantor di Daan Mogot. Kemudian saya izin kepada agen untuk naik duluan di sini ya, di poolnya, jadi kita bisa menikmati bus ini dengan durasi yang lebih lama. Gokil Nusantara. Oh iya teman-teman, mungkin ada yang bertanya-tanya nih ya, apa sih perbedaan antara Royal Coach SE dengan Royal Coach E yang ada di samping sini? Ada yang bilang perbedaannya adalah di ketebalan plat ya, rumornya seperti itu teman-teman. Tapi setelah saya cek and recheck, saya tanya-tanya ke bagian engineering, ternyata tidak ada perbedaannya teman-teman ya. Jadi ya sesuai request aja, mau pakai E atau SE seperti itu teman-teman. Karena memang bis ini dirilis sebelum saya kerja di Adiputro ya, karena tahun 2011 saya masih SMP ya teman-teman ya. Gokil, saya jujur aja pertama bis ini rilis ya, belum di Adiputro. Kemudian saat bis ini dijalankan di rute NS04 di Lebak Bulus, saya pernah tuh foto di Lebak Bulus ya, sebagai penggemar bis teman-teman, sebagai bis mania kalau kata orang-orang zaman sekarang. Walaupun sebenarnya bis mania itu sebenarnya nama komunitas ya, kita tidak bisa menggeneralisir, tidak semua penggemar bis adalah bis mania, tapi bis mania sudah pasti penggemar bis. Oke teman-teman, ini saja untuk review eksteriornya. Kita tunggu dulu untuk kita review interiornya. Nah teman-teman, sekarang saatnya kita review interiornya. Seperti ini teman-teman, nuansa interior yang benar-benar bikin kita flashback ke era tahun 2011 ya. Kita akan masuk lewat sini. Nah ini dashboardnya menggunakan dashboard yang sama dengan bodi New Marco Polo. Kemudian ini teman-teman bisa lihat ya, instrumen clusternya, wih, Scania K380 ini tetap terlihat gagah di tahun 2026. Kemudian ini skat partisi sama ya, era-era New Marco Polo generasi terakhir, peralihan ke Jetbus. Nah ini modelnya seperti ini. Nah ini yang lama ya, yang New Marco Polo generasi awal, model partisinya seperti ini. Kemudian ruang penumpangnya seperti ini teman-teman, konfigurasi kursi 2+1. Yang kursi jomblo atau single seat ini di baris kiri ya, seperti ini. Kemudian teman-teman bisa lihat ini jaraknya mirip-mirip ya. Di sini saya sudah melakukan pembelian tiket teman-teman. Saya melakukan pembelian tiketnya melalui agen PO Nusantara di Daan Mogot lewat WhatsApp ya. Teman-teman bisa langsung hubungi lewat WhatsApp, kemudian transfer, dan tiketnya akan aman sampai hari H. Kemudian teman-teman bisa ambil nanti di kantor. Teman-teman silakan tebak harga tiketnya berapa? 300.000? Nggak nyampe teman-teman. Harga tiket bus semewah ini dari Daan Mogot menuju ke Kudus hanya 295.000. Wah, gokil ya teman-teman. Murah meriah, dapat bus mewah.
Kemudian teman-teman di sini di atas ini ada bagasi kabin. Silakan masukkan barang-barang yang ukurannya cukup kecil ya, karena memang ini bagasi kabin yang model lama, jadi belum terlalu besar. Kalau di era Jetbus 5 ini sudah besar ya. Tas yang saya pakai buat ngetrip selalu masuk di Jetbus 5, tapi di bis ini belum bisa. Saya dapat kursi di sini teman-teman, ini nomor 2A ya. Untuk penomorannya A, B, C, kemudian ada angka sampai ke arah belakang. Ini baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, baris keenam. Ini ada 18 ya. Kemudian di sini ada 1, terus ada 1 lagi. 20 total ya teman-teman. Wow. Ini kursi bonus ya teman-teman ya. Seperti ini. Kemudian teman-teman di sini ada fasilitas toilet yang hanya boleh digunakan untuk buang air kecil pada saat bus berjalan. Jadi nggak boleh ya untuk buang air besar. Dan pada saat bus berhenti seperti di terminal, di rumah makan, di rest area, saat bis lagi isi bahan bakar, teman-teman nggak boleh pakai toiletnya. Silakan pakai toilet yang ada di luar bus saat bus berhenti. Nah di sini ini adalah tempat tidur untuk driver ya, karena ada 2 driver yang bertugas saat yang satu sedang mengemudi, yang satu istirahat di sini. Seperti ini tampilan interiornya dari belakang ke arah depan. Wah, gagah banget ya. Kemudian di sini ada fasilitas TV, tapi ini pasti dikunci ya, teman-teman. Kemudian juga di sini ada pintu darurat, ada palu darurat pemecah kaca ya di dalam sini, dan ada jendela darurat. Oke, teman-teman, kita sudahi dulu review interiornya. Kita tunggu karena kita sebentar lagi akan berangkat dari sini menuju ke Daan Mogot. Mesin sudah dinyalakan, AC juga sudah dinyalakan, dan seperti ini POV atau point of view dari kursi 1A, kursi jomblo paling depan. Wow, enak banget ya teman-teman. Ini longgar ya. Kemudian untuk fitur reclining seat ini elektrik, jadi menggunakan tombol yang ada di sini. Nah ini teman-teman, untuk memajukan kursinya seperti ini. Oh, ini masih bisa loh ya, dan bisa disenderkan, jadi posisinya lebih rebah dibanding yang ini. Teman-teman bisa lihat perbedaannya di sini saat rebah dan saat tegap. Gokil. Wah, ini sudah mau jalan teman-teman. Kita tegakkan lagi kursinya. Jadi yang mundur ini untuk menegakkan kursi. Wah, mantap ya. Masih berfungsi. Kemudian teman-teman, kalau saran saya, silakan teman-teman pilih kursi yang di tengah ini. Nah, ini paling longgar ya, paling longgar teman-teman. Kita persiapan teman-teman berangkat dari Pul menuju ke kantor di Daan Mogot. Mantap ya. Ya, ini kita coba di sini. Tuh, enak posisinya. Blooper AC-nya seperti ini. Kemudian ini persiapan. Longgar banget teman-teman. Ini ke arah atas bener-bener longgar ya, seperti ini. Mantap.
Wah, kita bersama Pak Tommy. Legend PO Nusantara. Dulu malah kita sempat bareng Pak waktu MAN. Iya, cuma waktu itu belum konten. Terus berapa ini Pak? Kenapa? Aku nomor berapa jadi? Nomor berapa jadi? Ini ada penumpang terlantar. Jadi Bonus. Mas Arkan jackpot dapat eksekutif. Belinya eksekutif. Oke. Ternyata eksekutifnya tidak jalan. Oke, seperti itu ceritanya ya. Ini. Oke. Ya, mungkin nanti digrogol ya baru dikondisikan. Kita lihat nanti ya. Sementara yang ada dulu deh. Betul. Nggak ada lagi. Oh. Oke. Biasanya dingin kok. Masih dingin kok. Karena baru nyala aja. Kencang lagi. Semburannya. Mantap. Jam 15.30 kita berangkat dari pool. Trafficnya asli rame banget. Gak ada yang mau ngalah. Bagus. Senyap loh. Iya. Oh. Mantap. Suspensi masih enak, interior masih senyap. Jos. Wajib untuk teman-teman incar armada yang ini. Wow. Rezeki. Wah, lagi mendung teman-teman. Asli, masih bagus banget interiornya. Gimana first impressionnya, Mas Arkan? Mantap. Mantap ya? Nggak kayak yang udah 10 tahun lebih sih. Iya. Kayak bus baru 2 tahun 3 tahun gitu. Iya. Bagus banget. Ini 2011 rilis ya. Tuh. Wih. Mantap. Wah, sudah ada konten kreator yang menunggu kita. Huhu. Semangat banget yang markirinnya. Oke teman-teman, jam 15.44 kita tiba di kantor dan mogot. Jajan dulu. Bagaimana aja? Ciputat sama Enggak, itu Lubang Bekasi.
Wah, kita mau ambil tiket perjalanan atas nama Adit. Sama Bima. Yes, ya. Oke, terima kasih Pak. Ini dengan Pak Sugianto. Oh iya, yang kemarin kita WA ya. Siap, terima kasih banyak Pak sudah dibantu pemesanan tiketnya. Sukses terus Pak. Oke. Nah teman-teman, untuk agennya ini jadi satu ruangan ya dengan agen dari PO Harapan Jaya. Seperti ini teman-teman. Dan bisnya terparkir tepat di depan agen di sini. Wah, ini kita juga bersama dengan content creator lain. Halo Mas. Mas siapa ini Mas namanya? Oke, aman aja. Mas? Mas Rangga. Oke, ikut bareng juga toh? Oke, kita nge-trip bareng. Memang ini lagi jadi primadona setelah 9 tahun nggak jalan teman-teman, dari tahun 2017. Akhirnya bisa jalan lagi di tahun 2026. Lokasi agen atau kantornya ada di sini teman-teman ya, tepat di seberang halte Transjakarta ya. Nah ini halte bus Transjakarta di Jelambar. Woi, hari ini macet banget. Efek long weekend, kemudian juga ini awal bulan ya, jadi orang-orang nih pada liburan sepertinya, pada ya membelanjakan uangnya supaya kegiatan ekonomi terus berputar, kita bisa terus menggerakkan roda ekonomi di Indonesia. Dan memang karena ini sekarang lagi ada kenaikan harga bahan bakar ya, jadi sebaiknya ya teman-teman kalau nge-trip mungkin dari Jakarta ke Semarang gitu ya, udah naik transportasi umum aja teman-teman ya, simpen dulu kendaraan pribadinya ya. Kalau misalnya pakai bahan bakar yang lagi naik harganya, simpan dulu saja. Saatnya beralih ke transportasi umum karena sekarang juga sudah banyak banget pilihannya. Mau yang harganya tinggi atau harganya yang rendah, murah meriah, dapat bis mewah. Nah, ini cocok untuk teman-teman coba dari Jakarta menuju ke Semarang, Demak, Kudus. So, mantap ya. Kita lanjut berangkat lagi teman-teman dari agen dan Mogot. Semangat banget sumpah. Jam 16:02. Oh, di depan ada Palingga-Jaya. Kita masuk tol teman-teman, karena ini kita menuju ke Ciputat untuk menaikkan penumpang yang belinya kelas eksekutif tapi dapat bonus merasakan kelas super eksekutif. Syahdu banget. Ada Muji Jaya, MCPM, CB5. Wah, Pak Tommy nyetel lagu klasik, cocok banget. Ditambah suasana gerimis manis.
Mas Arkan sudah menyerah. Arkan menyerah bos. Ada jam lebih kita di sini trouble ya. Bismillah teman-teman, masih menunggu titik terang. Jam 18.45 ini ada tim mekanik dari PO Nusantara yang sudah tiba di sini. Bismillah, semoga segera teratasi. Alhamdulillah teman-teman, ini kita sudah dapat titik terang. Koplingnya sudah bisa untuk masukin gigi. Terima kasih untuk driver dan kru serta tim mekanik yang cepat tanggap untuk memperbaiki. Inilah estetikanya naik armada klasik teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, kita melanjutkan perjalanan bersama Irizar. Bisa normal ya, Pak? Kita lanjut menuju ke Pulau Gebang. Ganti konduk di bulan yang tak benar. Alhamdulillah teman-teman, berkat kerja keras dari driver, kemudian dari tim mekanik yang tetap semangat untuk memperbaiki, tetap optimis. Nah, ini kita bisa kembali melanjutkan perjalanan. Luar biasa kerja kerasnya, luar biasa teman-teman. Sekarang jam 23:39, tetap melayani dengan sepenuh hati. Nah, ini ada Pak Jono di balik kemudi teman-teman. Pak Tommy sedang istirahat di belakang. Ini kita kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Terminal Pulau Gebang. Jam 00:25. Ini sudah hari Minggu, tanggal 3 Maret 2026. Kita masuk Terminal Pulau Gebang. Nah, ini terminal punya kita sendiri nih teman-teman. Bosan ke Pekanbaru. Tronton single glass Scania juga nih, K410. Wah, sesama Scania.
Oke. Sesama Scania teman-teman, Tronton dan Double Axle. Wah, ini alhamdulillah antusiasme penumpangnya masih terjaga ya untuk nostalgia bersama dengan Irizar. Nah, di sini kita mau ketemuan dulu nih sama salah satu konten kreator yang kita memang janjian untuk nge-trip bareng. Aman mas. Ngalah-ngalahin angkatan malam, angkatan dini hari nih mas. Barusan coba tuh. Loh iya, Luar tuh, biasa. sesama Scania bos. Oh iya benar. Pasti Adi Putra. Oh iya. Oh ganteng teman-teman tuh. Kalau mau ngasih di Pulau Gebang ya. Yoi. San berangkat duluan. Kita mau lihat yang platnya berapa itu ya. Wah, nggak kelihatan teman-teman. Kalau 7028 itu yang waktu itu kita naikin dari Pekanbaru ke Jawa ya. Kalau 7028, kalau 7027 berarti beda unit. Hati-hati di jalan untuk PO San. Menu MBG malam ini teman-teman. Wah ini karena kita nggak masuk ke rumah makan, jadi untuk servis makannya ini dibungkus. Ini nasi goreng ya, Mas Bima ya? Nasi goreng. Nasi goreng. Karena tadi penumpang yang naik dari Pulau Gebang ini sudah diberikan di sini. Nah, ini saatnya kita yang makan. Oke, teman-teman, kita mau makan dulu. Yoi. Jam 00.33, setengah 1. Ini sambil makan bolo. Legend of Fang. Jam 00.48 kita mampir agen PO Nusantara di Bekasi Barat. Oh. Penumpang sudah naik semua teman-teman, dan alhamdulillah kembali kita melanjutkan perjalanan dengan menempuh tol lewat tol Trans Jawa. Ini bisa nggak sih Irizarnya rolling ke Malang gitu ya? Jadi kita bisa merasakan dalam tanda kutip Irizar pulang kampung ke Malang. Pulang basamu. Di sini ada Pak Tommy di balik kemudi, tadi bergantian dengan Pak Jono di Pulau Gebang. Nanti Pak Jono akan kembali sebagai driver tengah. Ini kita lagi di depan teman-teman sambil ngecas HP karena memang
untuk tahun 2011. Belum ada USB port charger di louver AC ya teman-teman. Jadi masih pakai stop kontak dan kita ngecas di sini. Oh, jadi yang bermasalah itu apanya Pak? Selingnya. Oh, seal. Ya, Sealnya ya, bocor, ya, seal, ya. Karena sealnya bocor bermasalah, jadi langsung diganti semuanya. Sebesar apa tuh sabuknya? Jangan dibayangin. Masa sapi tidurnya. Sekarang gua guys lagi pantau Cikapundung Utama. Nah dulu bawa, oh dari Lorena terus ALS. Ingat nggak Pak nomor pintu berapa Pak? Oh 11. Oh mobil direksi berarti. Wih mobil direksi berarti. Mantap. Belum banyak orang tahu juga loh Pak. Belum banyak yang tahu kalau itu sempat jalan ALS. iya. Tinggal di Batu Sangkar. Oh alah. Lah pas di Lorena pernah ke Sumatera Pak? Pas di Lorena pernah ke Sumatera atau enggak? Oh enggak. Loh. Pindah ALS langsung rute jauh loh. Medan Malang. Kalau pada masa itu Pak Tommy bawa 3 malam cepet loh. Cepet. Lintas timur atau tengah Pak Tommy? Oh mana yang kosong, iya kan iya. sistemnya gitu ya. Bebas. Yang penting uang jalan itu. Benar. 102. Paling yang isi solar. Kosong malah. Prima Jasa wis nggak ada. Tangan cari di situ. Nah waktu itu kenapa Pak memutuskan ke ALS Pak? Rute jauh lagi. Wes bosan. Bosan Jawa Bali Lorena. Setelah
Dari ALS pindah kemana, Pak? ALS ini. Oh, langsung Nusantara. Wah, mantap. Jalurnya Lorena, ALS, Nusantara. Oh, malah benar. Kiri Indah. Oh, Sekarang masih jalan tuh Pak. Iya. Tapi rute Jakarta Palembang. iya. Masih. Legasi. Bisa juga. Kalau rangka nostalgia bersama Pak Tony Pak. Lah iya. Oh ya. Aplusan dulu teman-teman. Pergantian driver dari Pak Tommy ke Pak Jono. Siap. Jam 3:09. Ini kita di KM 208. Jam 5:19 kita melintasi gerbang tol Kalikangkung. Kita kembali ke kursi pesanan kita. Nah, ini cukup longgar. Welcome back Pantura. Menurunkan penumpang yang pertama. Ini kita ada di Sayung, Kabupaten Demak. Itu pikir. Jam 5:56 kita masuk tol lewat gerbang tol Sayung. Gimana istirahatnya? Kisruh hai. Full selonjoran. Iki tak rebahkan.
Sudah jam 6 tepat. View-nya syahdu banget teman-teman. Rombongan B Lestari dan PO lainnya. Pantas Nusantara. Rombongan wisata lagi. Teman-teman kalau mau berwisata jangan lupa pilih atau request yang buatan karoseri Adi Putro ya. Nyenyak banget. Oh, lo kan gara-gara trouble kopling. Nah, ini kita masuk pool PO Nusantara Karanganyar. Di sana ya tuh. Oh, Black Dove di situ tuh. Perpal. Oh, Black Dove. Banyak harta karun di sini. Ini jam 6:34. Aplusan lagi. Istirahat Pak Jono. Sampan tuh mantu Nggih. Dijemput teng pom. Nggih, maknya dijemput teng pom nggih. Baik. Pak Tommy kembali berada di balik kemudi.
kula mboten teko-teko wis. Nggih, alhamdulillah matur lancar. Ngapunten nggih, dateng nggih. Wis dipaten perjalanan bisa sampai Semarang. Wah, luar biasa. Luar biasa Pak Jono. Selalu kasih performa terbaik. Siapa nanti nggih? Nggih, siapa matur suwun, Pak. Persiapan kita turun. Bukan sak godhong jane terus karo kurang dok spesifik ora apa-apa ora mikir kae ini. Ya kabeh cepet to. Tapi kamane potake ora padha aja, potake siji. Sanane malah nganu. Nah, ini kita mau istirahat di sini teman-teman. Hotel Grita. Rekomendasi tempat istirahat di Kudus. Bagus sih. Gas enggak. Gak iso iki, gak iso minggir. Tuh depan. Kudus Sastri. Kita persiapan turun. Kudus Sastri. Oh, itu Hotel Grita tadi. Iya, Grita. Iya. Sekarang kan Grita. Oh, tadi saya Kudus Asri. Oh, siap. Sastri, Oh, Mas. alah, siap. Ya, monggo, Nek. Oke, terima Mas, kasih. barangnya, Ya. Pak Tommy, kulo pamit. Terima kasih banyak, Pak. Sehat-sehat. Oke. Pak, matur nuwun, Pak. Sehat-sehat, Pak. Ya. Alhamdulillah, teman-teman. Ini akhir dari perjalanan kita bersama Irizar. Wah, ganteng banget. Oke. Jam 6.39, sebelum jam 7 sudah sampai sini, gokil. Terima kasih untuk seluruh driver dan kru yang bertugas pada perjalanan kali ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan saat bertugas. Dan tentunya terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya hanya dengan produk-produk buatan karoseri Adi Putro ya. Lanjut kemana Mas Bima? Lanjut kemana? Lanjut ke Wonosobo. Oke, harus naik yang buatan Adi Putro ya? Harus. Bersama Adi Putro. Tapi iya loh. Iya kan? Iya. Efisiensi, TPD, Sampai nanti di Wonosobo ke Jakarta diputer M Dewantara. Iya. Oke, mantap.